Amal yang kita lakukan karena cinta jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada amal yang kita lakukan karena menginginkan sesuatu. Habib Munzir cintanya kepada Nabi diwujudkan menghabiskan semua yang dia miliki, waktu, tenaga, harta, umur, untuk sesuatu yang sangat menggembirakan Nabi. Apa itu? Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Sumber Kembar, ya. Dari Sumber Kembar pertanyaannya Habib, mau tanya nih Habib, apa pesan Habib Munzir yang selalu diingat sampai sekarang ke putra beliau yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Hasan? Dan amalan apa yang Habib Munzir baca sampai puncak kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW, sampai ingin berjumpa kepada Rasulullah SAW dan mimpi dengan Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya. Di awal pesan Habib Munzir itu banyak, tapi yang selalu beliau terkemukakan adalah bagaimana kita ini terisi penuh. Pesan beliau bukan hanya dari kata-kata saja, tapi dari semua pembicaraan beliau, dari semua waktu beliau, gerak-gerik beliau yang beliau tunjukkan kepada kami bahwa di muka bumi ini tidak ada yang pantas dituju, tidak ada yang pantas didahulukan selain Allah, Rasulnya adalah Habib Umar Muhammad dan seorang guru. Itu saja. Jika mau beramal untuk itu, jika mau melakukan sesuatu untuk itu, jika kau niat ini untuk itu, dan itu sampai akhir seperti itu. Dan amalan, mungkin ini ada sedikit yang perlu saya jelaskan, karena sangat banyak sekali orang-orang yang selalu bertanya kepada saya, apa amalan untuk ini, apa amalan untuk itu. Mereka mengira amalan itu yang akan membuat mereka cinta kepada Rasul, atau amalan itu yang membuat mereka akan mimpi kepada Rasul. Hal-hal seperti ini, saudara-saudaraku, bukan tidak disampai kepada itu dengan amalan. Amalan itu hanya membantu saja. Tetapi orang bisa mimpi Nabi itu bukan karena dia sholawat 100.000 kali. Jika seorang sholawat 100.000 kali atau 1 juta kali tapi hatinya kosong dari mahabbah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin sholawat itu akan membantu mahabbah itu tumbuh di hatinya, tapi lebih dari itu tidak ada. Yang dimaksud adalah jika mimpi kepada Nabi Muhammad, ingin berjumpa kepada beliau, kenapa sebabnya? Kalau kita mau jumpa dengan orang tua kita atau berjumpa kepada seseorang, apa sebabnya? Karena kita rindu, karena kita cinta, bukan karena kita beramal. Jadi cinta yang tertanam di hati beliau kepada Nabi Muhammad SAW itu yang menggerakkan beliau untuk beramal, bukan mencari amal untuk itu. Terbalik. Yang dimaksud amal yang kita lakukan karena cinta jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada amal yang kita lakukan karena menginginkan sesuatu. Bahkan suatu hari saya pernah ke ibu saya, merasa sedikit kesal, bukan kesal, astagfirullahaladzim. Tapi saya bilang, kenapa saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah berusaha dengan banyak cara dan untuk mimpi Nabi SAW, dan sudah lama waktu berlalu saya tidak mimpi beliau. Saya bilang, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan ini, saya melakukan dakwah di bidang ini, di bidang itu. Tapi kenapa belum sampai-sampai? Di mana ini? Kenapa, ada apa ini? Sangat manusia, tabiat manusia. Saya dijawab oleh ibu saya, sekarang kau pengen melakukan hal-hal ini, mau bersolawat, mau berdakwah, mau melakukan ini, mau melakukan itu, karena ingin balasan dari Nabi, berarti kita kurang ajar. Lakukan itu karena kita cinta pada Nabi. Nabi membalas kita dengan mimpi, Nabi membalas kita, Nabi mendengar, itu bukan urusan kita. Jika kau betul cinta pada Nabi, lakukan, selebihnya bukan urusanmu. Seorang yang sesungguhnya, seorang hamba yang sesungguhnya tidak melakukan ibadah karena ingin balasan dari Allah. Seorang budak di zaman dahulu, zaman perbudakan, dia tidak akan mentaati perintah majikannya karena ingin diberi balasan. Tidak, memang dia ini seorang budak. Dia harus melakukan perintah majikannya. Dan seperti itu. Sekarang kami adalah budaknya Rasulullah. Ingin mengajukan nyawa kami sudah diberi, maksudnya sudah bukan milik kami lagi, sudah kami ikhlaskan kepada beliau. Jadi dengan melakukan sesuatu ingin balasan, itu salah. Tapi sebelum itu isi hatimu cinta kepada Nabi Muhammad.
Jadi pertanyaan yang benar adalah bagaimana cara menanam cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad, bukan amal. Bagaimana cinta itu tertanam? Jika tertanam cinta itu, jika kita tidak beramal itu tidak cukup. Walaupun kita tidak beramal, walaupun amal kita sedikit, karena sedikit amal dengan cinta tidak jauh berkali-kali lipat daripada amal yang banyak tanpa cinta. Kenapa contohnya? Di mana contohnya? Suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid pernah ada sedikit masalah sama salah satu sahabat yang terdahulu yang masuk Islam sebelum beliau. Lalu sampai kabar itu kepada Nabi SAW. Nabi berubah wajahnya dan marah. Beliau berkata, la tu'dhu ashabi, jangan kalian ganggu sahabat-sahabatku. Fa inna, sesungguhnya, law anfaqa ahadukum mithla jabal Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jika salah satu dari kalian berinfak, bersedekah sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud yang begitu besar, emas itu tidak sampai ataupun itu jauh lebih sedikit pahalanya di sisi Allah dari satu mud. Mud apa sih? Satu genggaman tangan sebegini. Jelas langsung. Sebegini. Mudda ahadihim seperti ini dari makanan, bukan emas, makanan wala nasifah, dan tidak sampai setengahnya. Kenapa itu? Karena apa yang ada di hati mereka. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sungguhnya para Sayyidina Abu Bakar tidak melebihi kalian dengan amal atau lain sebagainya, walakin bisyai'in waqara fi qalbih, tapi dengan sesuatu yang tertanam di hatinya. Jadi kondisi hati kita dan cinta kita kepada Nabi itu yang harus lebih diperhatikan lagi. Mungkin ada tambahan Ustaz Amin tentang amalan Habib Munzir sampai puncak kerinduannya kepada Rasul. Kalau kita lihat bagaimana Habib Munzir itu menunjukkan cintanya kepada Nabi. Karena cinta perlu bukti, ya kan? Likulli syai'in alamah. Semua sesuatu itu ada bukti. Ketika kita cinta, apa bukti cinta Anda? Habib Munzir cintanya kepada Nabi diwujudkan menghabiskan semua yang dia miliki, waktu, tenaga, harta, umur, untuk sesuatu yang sangat menggembirakan Nabi. Apa itu? Dakwah ilallah. Dia berikan semuanya untuk dakwah ilallah. Ini udah cukup sebagai bukti bahwa beliau sosok yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita sekarang nih. Bukti kita cinta sama Nabi apa? Ya. Nabi enggak ada yang membuat Nabi senang itu seperti dakwah ilallah. Ma yufarrih qalban Nabi mislu ta'allumil ilmi wa ta'limih, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syaibul Maulid. Tidak ada yang membuat Nabi itu gembira seperti dakwah ilallah, mengajar dan belajar. Tariq khairul wara dakwah ilallah dawam, kata guru mulia kita dalam qasidahnya. Jalan yang ditempuh Nabi itu adalah selalu dakwah ilallah. Di rumah dakwah, di mobil dakwah, di masyarakat dakwah, dimanapun dakwah ilallah. Ini perwujudan cinta. Karena orang yang cinta sesuatu itu ingin menggembirakan yang dicintai. Apa yang membuat yang dicintai itu gembira? Itu dia akan lakukan apapun resikonya. Habib Munzir cinta Nabi diwujudkan. Waktunya untuk Nabi, untuk dakwah ilallah. Yang paling dicintai Nabi apa? Nabi senang kita sholat, Nabi senang kita baca Quran, Nabi senang kita zikir. Tapi enggak ada yang membuat Nabi senang seperti dakwah ilallah. Ini puncak kesenangan Nabi. Maka Habib Munzir memberikan itu semuanya. Waktunya, hartanya, tenaganya, umurnya untuk dakwah ilallah. Maka pantaslah kalau beliau mendapat perhatian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya saya dan Anda, apa yang kita lakukan dari dakwah ilallah? Dakwah itu enggak harus pidato. Dakwah itu enggak harus ceramah. Pengertian dakwah dari guru mulia kita, naglun nas, memindahkan seseorang, merubah seseorang dari keadaan lupa kepada Allah menjadi ingat sama Allah. Dari maksiat menjadi orang yang taat sama Allah. Dari bodoh menjadi orang yang punya ilmu.
Dari kafir kembali kepada muslim. Itulah dakwah, dengan ceramah, dengan fasilitas, dengan media, dengan membantu dakwah, memfasilitasi, semuanya itu dalam lingkup dakwah ilallah. Ayo, pertanyaannya saya dan Anda, apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah ilallah? Yang punya harta, sudahkah dengan hartanya? Yang punya kedudukan, sudahkah dengan kedudukannya? Yang punya tenaga, sudahkah dengan tenaganya? Ambil bagian itu walaupun kecil. Karena amalan yang diberkahi walaupun kecil mengundang berkah yang banyak. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.